kita saling mengingatkan kepada Ustadz Salafi Wahabi, kalau misalnya ada orang yang bertanya, kemudian kita tidak tahu terhadap masalah itu, kita jangan langsung menjawab. Lebih baik kita mencari dulu, lalu dijawab, insya Allah mendekati kebenaran. Kalau langsung menjawab ternyata keliru, ini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang beruntung, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami tetap akan menanggapi salah satu Ustadz Salafi Wahabi. Yang jelas ini masalah hukum fikih ya. Ternyata isi pidatonya di situ juga keluar dari ilmu fikih, tidak nyambung dengan ilmu fikih, tentang masalah orang yang berwudu, orang yang punya wudu ternyata menginjak kotoran anjing. Maka jawaban Ustadz Salafi Wahabi itu, orang yang punya wudu kemudian menyentuh kotoran anjing, maka wudunya batal. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi wudunya batal. Apabila dalam perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, batal, batal. Kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Tapi kalau hewan anjing, ini hewan yang sudah haram dimakan. Mungkinkah jawaban Ustadz Salafi Wahabi ini bisa dibenarkan? Apakah benar-benar batal wudunya seseorang yang punya wudu kemudian menyentuh atau menginjak kotoran anjing? Ternyata Ustadz Salafi Wahabi ini masih jawabannya dengan logika saja, dengan enjoy, santai, tenang, seakan tidak ada beban. Kalau tahu ya tidak masalah, kalau jawabannya benar ya tidak masalah. Ini jawabannya keliru. Permohonan kami kepada Ustadz Salafi Wahabi, jangan sering berdusta, umat jangan dibodohi. Apakah tidak bisa kalau kita harus jujur berfatwa? Ya misalnya sudah tidak tahu, ya jawab, tunggu dulu. Saya akan mencari referensinya daripada menjawab ternyata keliru atau memang berdusta. Yang jelas jawabannya itu salah. Dan itu merupakan, kalau kita berkata masalah bid'ah, Salafi Wahabi itu sangat tajam, sangat keras terhadap amaliyah orang lain, dikatakan bid'ah, dikatakan sesat. Menurut saya pemikiran yang seperti ini, yang memutuskan hukum tanpa adanya dasar, hanya dengan keinginannya sendiri, hanya dengan pendapatnya sendiri, tanpa dasar hujjah dari ulama, menurut saya ini yang sebenarnya bid'ah dhalalah. Karena ini masalah hukum, jelas menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Silahkan cari hadisnya, di mana hadisnya itu ada. Cari hadisnya, ayatnya, sampaikan kepada pendukung Ustadz Khalid Basalamah yang selalu membela, yang selalu membantah. Di konten saya, terkadang mereka pendukung atau kelompok Ustadz Khalid Basalamah tidak terima kalau disalahkan, diluruskan. Sebenarnya kalau dibiarkan itu penyesatan jariyah, semakin berjalan penyesatan.
penyesatan itu. Sebenarnya kalau ada yang mengkontar atau ada orang yang meluruskan, sebenarnya bersyukurlah daripada dosanya itu mengalir terus karena memutuskan hukum yang salah. Nah, ini sebenarnya bid'ah dhalalah kalau seperti itu, memutuskan hukum dengan pemikirannya sendiri, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan ayat Al-Quran. Hujjah ulama pun tidak ada yang mengatakan bahwa menginjak kotoran anjing membatalkan wudu. Syekh bin Baz berkata di dalam kitab Fatawa Nur al-Darbi juz 5 Sahifah 257. Soal, ada orang yang bertanya kepada Syekh bin Baz, yaqulus sa'il. Orang bertanya itu mengatakan, kalbul mazra'ati, ada seekor anjing penjaga ladang atau menjaga tempat bercocok tanam. Ajallakumullahu, semoga Allah memuliakan kalian. Indama uqaddimu lahu ta'ama qad yalmisuni, ketika saya memberikan makan kepada anjing, qad yalmisuni, terkadang, qad ditaklil ya, ada qad berfaedah ditaklil, ada berfaedah ditakfir. Ini qad berfaedah ditaklil. Terkadang anjing itu menyentuh saya. Wa qad yalmisu malabisi, terkadang juga menyentuh pakaian-pakaian saya. Fahal yajibu alayya hina mulamasatihi limalabisi an ugayyiraha, apakah wajib bagi saya ketika anjing itu menyentuh pakaian-pakaian saya, apakah wajib bagi saya untuk mengganti pakaian? Wahal yajibu alayya an u'idal udu'ah, apakah wajib bagi saya mengulangi wudu? Itu pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Syekh bin Baz itu menjawab, laisa alaika i'adatul wudu'i, tidak wajib bagimu mengulangi wudu, artinya wudunya tidak batal. Lakin idza massa rutubatan minhu syai'un min thawbika fa innaka tausilu mahallar rutubah, akan tetapi apabila sesuatu yang basah dari anjing menyentuh bajumu, fa innaka taghsilu mahallar rutubah, maka kamu harus membasuh tempat yang basah itu. Misalnya bajunya terkena kotoran anjing atau sesuatu yang basah dari anjing, maka bajunya itu yang harus dibersihkan, bukan wudunya yang batal. Wudunya tidak batal. Amma idza massa thawbuka jildaha, adapun jika bajumu menyentuh kulitnya anjing, wa huwa yabisun, dan anjing itu dalam keadaan kering, falyadurru, maka tidak jadi mudarat, artinya wudunya tidak batal, tidak ada masalah, karena benda yang kering ketemu dengan sesuatu yang kering itu tidak jadi masalah. Anjingnya kering, bajumu kering, baju kita kering juga tidak jadi masalah karena sama-sama kering, tidak membahayakan. Lakin idza kana fihi rutubatun min baulihi aw riqihi lu'abihi fa innaka taghsilu ma asabahu sab'a marratin. Kan tetapi jika dari anjing itu sesuatu dari jus anjing itu yang basah, baik dari kencingnya atau liurnya, fa innaka taghsilu ma asabahu sab'a marratin, maka kamu harus membasuh 7 kali basuhan. Itu kata Syekh bin Baz. Jika ada sesuatu dari anjing, dari kencingnya, dari liurnya jatuh kepada baju, maka baju itu harus dibasuh 7 kali basuhan. Kan sabari jalaka au saubaka, seperti contoh sesuatu yang basah dari anjing itu jatuh kepada kakimu atau jatuh kepada bajumu, fa innaka taghsiluhu sab'a marratin, maka kamu harus membasuh sebanyak 7 kali basuhan. Wa yakunu fiha wahidatun biturabi, maka
salah satu di antara yang 7 itu harus dicampur dengan debu. Wa fil ula afdalu. Jika yang pertama yang dicampur, maka itu lebih utama, itu lebih baik. Jadi sudah jelas dari ulama Salafi Wahabi, dari tokoh Salafi Wahabi yaitu Syekh bin Baz mengatakan tidak batal. Ini murni pemikirannya Ustadz Khalid Basalamah. Maka kalau terjadi seperti ini, mungkinkah kita harus diam? Mungkinkah kita tidak harus menjelaskan kepada umat bahwa apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah itu salah? Bukan hanya menurut saya, tapi menurut Syekh Utsaimin. Saya cuma tinggal membaca kok. Saya hanya membaca. Bukan pemikiran saya sendiri. Saya tidak berani menyampaikan kalau hanya hasil dari filter saya sendiri. Ini fatwa, ini pendapat Syekh Utsaimin yang menyatakan tidak batal dan tidak wajib mengulangi wudu. Ya, cuma permintaan saya, kita saling mengingatkan kepada Ustadz Salafi Wahabi, kalau misalnya ada orang yang bertanya, kemudian kita tidak tahu terhadap masalah itu, kita jangan langsung menjawab. Lebih baik kita mencari dulu, lalu dijawab, insya Allah mendekati kebenaran. Kalau langsung menjawab ternyata keliru, ini akan menyesatkan. Darurat, bahaya kepada umat jika sampai umat seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.